Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kami dari Travel Masirah Tour sedang berkunjung untuk ziarah dan menunaikan ibadah umrah di Mekah. Alhamdulillah kemarin tadi malam sudah selesai, dan di antaranya alhamdulillah kami berjumpa juga dengan salah seorang dai yang kondang di Arab Saudi, yaitu Syekh Abdullah bin Umar bin Ni'mah hafizahullah. Kita bertemu di musalla di Hotel Al-Sofwah ya, di Mekah Al-Mukarramah. Beliau akan memberikan sedikit tausiah kepada jamaah umrah yang nanti akan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia insyaallah. Al-tafadhal Syekh. Masyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya muallim Ibrahim allimna, wa ya mufahim Sulaiman fahimna, wa ya murabbi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rabbina. Alhamdulillah. أولا شيخي المبارك الشيخ فارق جزاك الله عني خير، والأخوة والشيخ المبارك ما شاء الله عليكم. يعني أنا اليوم هنا سعيد برؤيتكم. أتيت من جدة والله قربة إلى الله لكي أراكم. أتعبتم من بعدكم، خاصة الشعب الأندونيسي ما شاء الله تبارك الله، من أفضل الشعوب الذين يأتون إلى مكة والمدينة أدبا واحتراما وتنظيما ويعني سلوكا، كل شيء ما شاء الله عندكم مميز. فجزاكم الله عنا خير، وأبشركم أنتم وفد الله، أنتم ضيوف الرحمن. عدنا إلى بيت الله بعدما أغلقت الأبواب، بعد ما أغلق الله أبوابه في جميع الأرض وطرد جميع حتى المؤمنين، طردهم من بابه، فانكسرت القلوب بسبب كورونا، حتى نعود من جديد يفتح لنا الأبواب. Terjemah awal Syekh. Alhamdulillah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu dan pemahaman. Kemudian beliau juga menyatakan sangat gembira sekali bertemu dengan saya, bertemu dengan Ustadz Helmi Syammakh dari Masirah Tour ini, dan beliau sengaja datang dari Jeddah ke Mekah ini adalah khusus ingin berjumpa dengan jamaah umrah yang kami bimbing ini, karena beliau besok akan ke Madinah gitu ya, sedangkan kami sudah akan segera pulang ke Indonesia. Beliau sangat senang sekali berjumpa dengan kaum muslimin yang dari Indonesia khususnya ini, terkenal dengan adab dan akhlaknya, sopan santunnya yang tinggi gitu ya. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa antum semua jamaah umrah ini adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalian datang sekarang setelah sebelumnya sudah 2 tahun ditutup gitu ya karena adanya pandemi ini, corona. Alhamdulillah sekarang dibuka lagi pintu ini untuk bisa kita menggunakan kesempatan untuk beribadah di tanah suci ini, untuk berumrah dan beribadah lainnya. Subhanallah, مضت علينا عامين من كورونا. في يوم من الأيام ننام ثم نستيقظ أغلقت المدارس، ننام ثم نستيقظ أغلقت المطارات في العالم كامل، ننام ونستيقظ أغلقت المساجد وبيوت الله. كيف لو أتينا في يوم نمنا واستيقظنا وأغلق باب التوبة؟ Kita di masa corona ini, ketika kita tidur bangun, lalu kita dengar ditutupnya sekolah-sekolah ya karena pandemi. Kemudian kita tidur lagi, terbangun, ditutup juga masjid-masjid, rumah-rumah Allah. Kemudian kita tidur lagi, terbangun, ditutup juga bandara-bandara seluruh dunia, ditutup gitu. Maka bagaimana seandainya kita tertidur, kemudian kita terbangun, lalu pintu taubat sudah tertutup. وكأن الله سبحانه وتعالى يرينا آية عظيمة من آيات يوم القيامة، من علامات الساعة. تغلق أبواب المساجد، ثم يرفع القرآن من المساجد، فنأتي نريد القرآن لا نجده. كيف لو رفع القرآن من السطور ومن الصدور؟ Ya, sepertinya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita gitu ya.
apalagi kita juga khawatir kalau sampai artinya sudah memang semakin dekatnya tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, di mana di antara tandanya Al-Quran ini dihapus gitu ya, baik dari dada ataupun dari secara tulisan gitu ya. Nah, itu kita karena sebelumnya masjid pun ditutup gitu istilahnya. Ini sebagai suatu tanda barangkali akan sudah semakin dekatnya dengan hari kiamat. الحمد لله. لكن ربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ورحمته عدانا فرصة أخرى وفتح بيوته أمامنا، ثم فتح بيت الله وعادوا الجميع، لكن بشروط، وهذه الشروط شوية قاسية على كثير من البشر، كثير من الناس، لكن بفضل الله ومنته يصطفي الله ناس من 7 مليار يختار 2 مليار مسلم، ثم من 2 مليار مسلم يختار صفوة. كم ضيوف في السنة هذه؟ 1 مليون، 2 مليون، 3 مليون؟ أنا وأنتم منهم، وأنتم الآن صفوة الله من خلقه، فأنتم ضيوف الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار هم وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم. Ya. Alhamdulillah sekarang masjid sudah terbuka lagi. Alhamdulillah kita bisa ibadah lagi. Alhamdulillah ini adalah suatu kabar gembira yang luar biasa gitu ya. Hanya saja memang tidak bisa semua orang artinya bisa datang ke tanah suci untuk melakukan ibadah umrah, dan orang yang ingin bertobat benar-benar juga perlu ada syarat-syarat yang tidak artinya yang cukup, artinya syurut qasiyah. syurut al-qasiyah شروط القاسية في الدخول يعني كبار السن ما يأتون. Oh iya. Karena sekarang untuk datang ke sini tanah suci ini dengan berbagai macam syarat-syarat yang baru kan, adanya vaksin, kemudian adanya umur juga misalnya untuk haji kan tidak boleh lebih dari 65 tahun dan lain sebagainya. Jadi lebih sedikit lagi dipilih lagi orang-orang yang untuk bisa datang ke sini. Alhamdulillah dari manusia yang ada di muka bumi ini sekarang ini yang hidup 7 miliar, Alhamdulillah ada 2 miliar kurang lebihnya sebagai muslim. Allah pilih gitu kan. Kemudian di antara 2 miliar ini juga Allah Subhanahu wa taala juga memilih sedikit dari mereka yang bisa datang gitu kan ke tanah suci sekarang ini. Artinya lebih sedikit lagi. Tapi alhamdulillah kata beliau dan juga antum semua ini yang sekarang di tanah suci ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih untuk bisa datang, karena tidak semuanya orang yang ingin, yang punya uang pun untuk bisa datang, tapi ini benar-benar tamu-tamu Allah, di mana tamu-tamu Allah ini apabila berdoa maka Allah akan kabulkan, dan juga apabila meminta kepada Allah, Allah akan berikan permintaan mereka. Subhanallah. فكيف نري الله مننا خيرا؟ كيف نشكر نعم الله؟ نؤدي شكر العمل. قل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كيف أتميز في هذه الحياة؟ أكون مع الله قريب. اللي ما كان يصلي ومقصر في الصلاة يعود إلى الله، واللي ما كان بار بوالديه فليعود، لأنه ممكن يوم من الأيام يمنع زي ما منع في أيام كورونا أنه يقبل أمه أو أبيه. ممكن يمنع بموت أبيه أو أمه، فلا يجدهم في هذه الحياة. فنجدد إيماننا ونجدد أعمالنا ونياتنا ونتوب إلى الله وننكسر بين يديه ونسأله أن يرفع البلاء عن الأمة الإسلامية وأن يملأ قلوبنا إيمانا وتقوى. الله يرزقنا وإياكم. Amin. Alhamdulillah, setelah Allah berikan nikmat yang besar, yaitu diberinya kesempatan kita untuk datang ke tanah suci, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya sebagai bentuk syukur. Sebagaimana Allah sebutkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, yaitu sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sedikit tersebut yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita semua menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai berlalai-lalai meremehkan sholat. Setelah kita ibadah umroh, perbaiki masalah sholat. Kemudian juga termasuk bakti kepada kedua orang tua.
sebelum nantinya tidak ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang tua, untuk melayani orang tua dengan wafatnya mereka, kesempatan. Maka semoga Allah SWT jadikan kita semua orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT dan bersemangat untuk beribadah kepada Allah SWT, termasuk juga memberikan manfaat kepada sesama manusia. Alhamdulillah. وصلة الأرحام شيخ فارق، الناس الآن مقطعة أرحامها. سبحان الله، يعني صار قسوة القلوب كثيرة. كيف نتوب إلى الله ونرجع نصلح ذات بيننا ونكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس، نصلح أنفسنا. والله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ya, termasuk bentuk syukur kepada Allah SWT adalah menjalin silaturahim. Jangan sampai jamaah yang sudah menunaikan ibadah umroh ini masih sampai memutuskan tali silaturahim ini. Ya, artinya kita harus laksanakan perintah dari Allah SWT untuk menjalin silaturahim ini. Karena sekarang ini banyak sekali manusia-manusia yang memutuskan tali silaturahim. Maka termasuk cara bersyukur kepada Allah adalah dengan menjalin silaturahim, di mana Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur maka pasti dan pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya adabku sangat pedih. Syukran lak Syekh, barakallah. Terima kasih. Syukran lakum, nahibbukum billah. Terima kasih kepada jamaah sekalian. Kami mencintai kalian karena Allah SWT. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nazurakum insyaallah di Indonesia. Beliau ingin sekali datang ke Indonesia ya, berkunjung, bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia. Semoga Allah berikan taufik kemudahan kepada beliau untuk bisa datang berziarah, berkunjung ke Indonesia, yang memberikan manfaat kepada umat dengan berdakwah di sana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Jazakallah khair Syekh. Barakallah fiik. Wa fiikum. Allah yanfa bikum. Amin.